Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama kaji kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barokah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah kembali kepada Allah. Semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Kita yang masih ada di dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kesehatan kita, panjangkan umur kita dalam taat, Allah berkahkan hidup kita, Allah anugerahkan keturunan yang sholihin dan sholihat. Al-Fatihatu ila man nawa salafus sholih. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Ki Adlan Ali wa Ki Ishaq Latif wa Ki Jubaidi Muslim wa Ki Samsuri Badawi. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi balligh maqasidana والذي ترجى شفاعته لكل هاوب من الأهوال مقتهم. يا رب مصطفى بلغ ولن يضيق الرسول الله جاءك بإيد الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddisu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatun tadkhulul jannah: talabul ilmi, wa'til adab fit tariq, wa qira'atu ayatil kursi ba'da sholah. Wallahu a'lam bishawab. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayahnya. Allah perkenankan kita hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman. Kita semua bisa hadir di masjid ini dalam rangka kita bersilaturahim, dalam rangka kita menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dalam rangka kita talabul ilmi,
semoga kegiatan kita, ibadah kita, semoga seluruhnya dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kaji kita pada malam hari ini berkenaan dengan amaliyah-amaliyah sederhana yang dapat menghantarkan kita ridho Allah, dapat menghantarkan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini rata-rata yang hadir di majlis taklim ini umurnya sudah 40. Ada yang di bawah 40? Ibu, ada Bu yang di bawah 40? Ada, alhamdulillah. Usia yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf itu usia 40. Arba'ina sanah, usia 40. Kalau kita sudah di usia 40 tahun, ada 6 amaliyah yang harus kita lakukan agar hidup kita memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa an a'mala sholihan tarodhoh. Hendaknya kalau kita sudah di usia 40 tahun melakukan kegiatan, kebaikan, ibadah yang mendatangkan ridho Allah. Ridho Allah itu di dunia ada manfaat, di masyarakat ada manfaat, dan juga mendatangkan ridho Allah. Itulah amaliyah yang diridhoi oleh Allah. Ada 5 amaliyah sederhana di dalam kehidupan kita yang mudah-mudahan setiap saat kita dapat melakukan itu menghantarkan ridho Allah, menghantarkan kita bisa masuk surga. Yang pertama, tolabul ilmi. Tolabul ilmi. Kita diperintahkan untuk belajar. Belajar. Kewajiban belajar itu sampai kapan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita disunnahkan, diperintahkan oleh Allah, disunnahkan oleh Nabi Muhammad untuk belajar itu dari semenjak lahir sampai mau masuk ke liang kubur. Ilmu apa saja? Ilmu apa saja yang baik-baik? Ilmu yang membawa manfaat, ilmu yang mendatangkan ridho Allah, ilmu yang mendatangkan takut sama Allah, ilmu yang dapat menghantarkan kita yaitu taat kepada Allah. Ilmu di sini nggak disebut ilmu agama saja, tapi apa saja yang manfaat di dalam masyarakat. Ibu yang sudah usia 40 tahun ke atas, ada yang pintar masak, anak-anaknya, ponakannya diajarin masak. Itu ilmu manfaat. Itu mendatangkan ridho Allah, mendatangkan kesenangan buat orang lain. Bapak-bapak, ada yang bisa ilmu bangun, arsitek. Ini ilmu yang kelihatan di dunia, tapi mendatangkan ridho Allah, tapi membawa ke akhirat. Kita bisa merancang bangunan, bisa membuat bangunan. Ada anak-anak kita, ponakan kita, saudara kita, tetangga kita diajarkan, dididik supaya mereka bisa mendesain rumah dengan baik, mendesain rumah dengan kokoh. Itu termasuk bagian ilmu manfaat. Ketika ilmu itu digunakan oleh orang lain, keluarganya senang, keluarganya bahagia, itu ketika kita sudah masuk liang kubur, itu menjadi amal jariyah. Rasulullah SAW, ketika baginda Rasul Muhammad SAW, amaliyah apa yang sangat dicintai oleh Allah? Ada majelis zikir, ada majelis ilmu. Ada orang yang kerjanya cuma ibadah, baca tasbih, baca la ilaha illallah, kerjanya begitu. Ada satu majelis lagi sedang membahas ilmu pengetahuan, sedang
mengajarkan orang ilmu pengetahuan, mengajarkan bagaimana menata kehidupan, menata kemasyarakatan, mana yang lebih dicintai oleh Allah? Kata baginda Rasul, yang dicintai oleh Allah apabila di tempat itu disebut nama Allah dan diajarkan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu apa saja yang manfaat itu dapat menghantarkan seseorang ridho Allah dan dapat menghantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang namanya ilmu itu ilmu agama saja? Enggak. Ilmu apa saja yang manfaat? Ilmu apa saja yang manfaat? Ya, ilmu apa saja yang manfaat? Jadi ilmu apa saja yang manfaat kita ajarkan ke orang lain, itu termasuk bagian amal soleh yang mendatangkan ridho Allah. Ya, apalagi sekarang ini zaman IT, zaman-zamannya canggih. Segala sesuatu itu kerjaan bisa cepat dengan IT. Ada anak-anak kita yang usianya masih belia, SMP, SMA, diajarkan ilmu IT. Di zaman sekarang teknologi itu memang banyak manfaatnya dan juga ada mafsadatnya, ada kerusaknya. Ambil yang baik-baik saja. Ambil yang manfaat saja. Yang namanya sekarang kan teknologi ini orang bisa maksiat karena ini. Karena teknologi si gepeng. Ini nih si gepeng. Ini banyak kebaikan di sini. Banyak juga maksiat di sini. Tinggal klik. Ini juga banyak. Tinggal dibuka di Google, mau lihat kebaikan ada. Mau lihat keburukan juga ada. Tapi ketika kita belajar dengan ilmu, ambillah yang baik-baik supaya ini wasilah menjadi mendapatkan ridho Allah. Jadi yang pertama, agar hidup kita mendapat ridho Allah wa amalan sholihan tardo, menghantarkan kita ridho kepada Allah. Yang pertama, dimanapun kesempatan ada waktu, belajar ilmu pengetahuan, mengajarkan ilmu pengetahuan. Nabi sampaikan julusi sa'atin fi majlisil ilmi khairun laka min alfi sholatin. Dudukmu sesaat di tempat belajar, dudukmu sesaat mengajar ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada sholat sunat alfi 1000 rakaat. Jadi sangat utama orang yang belajar dan orang yang ngajar. Nabi nggak nyebut itu namanya ilmu. Yang penting ilmu apa saja yang manfaat. Di dalam masyarakat itu bagi orang muslim yang belajar dan mengajarkan itu pahalanya adalah lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Belajar ilmu pengetahuan yang manfaat di dalam masyarakat selain ilmu agama, boleh belajar kepada siapa saja. Boleh belajar kepada non muslim. Nabi kan ada hadisnya tuh. Utlubul ilma walau bisin. Belajarlah ilmu pengetahuan walaupun ke negeri Cina. Cina itu dulu negara muslim atau bukan? Sekarang Cina itu bukan negara muslim, tapi Cina itu banyak orang muslim. Ilmu pengetahuan sekarang ini, baik itu pertanian, teknologi, pengetahuan, yang paling maju di mana sekarang? Apa? Cina. Kita di Indonesia rata-rata barang dari mana? Cina. Semua kebanyakan dari Cina. Memang Nabi sudah pesan suruh belajar kepada negeri Cina, karena Cina itu termasuk negara yang penduduknya banyak, tapi negaranya memberikan fasilitas untuk para rakyatnya belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka belajar kepada Cina yang negara non-muslim boleh, silakan, selagi ilmu itu membawa manfaat. Pertanian Cina maju, pembangunan Cina maju. Lihat yang namanya gedung-gedung itu belajar dari mana? Cina, dari Cina. Jadi jangan mandang Cina itu
yang nggak baik-baik. Pandanglah, ambillah yang baik-baik supaya kita mengambil manfaat. Selagi ilmu yang diajarkan membawa manfaat di dalam masyarakat, walaupun itu bersumber dari negeri Cina, silakan belajar, diambil ya. Silakan diambil. Yang pertama, jadi orang yang dapat mendatangkan masuk surga apabila orang itu belajar ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan umum ataupun pengetahuan agama. Yang terpenting dari ilmu itu menghantarkan manfaat, menghantarkan ridho Allah. Ini yang pertama. Ini nggak kenal agama. Kepada siapa aja kita boleh belajar, boleh mengajarkan kalau ilmu pengetahuan. Yang kedua, yang termasuk amaliyah, menghantarkan ridho Allah, menghantarkan manfaat kepada manusia yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Waqtil ada fitorik, membuang sesuatu yang membahayakan di jalan. Ya, ini membuang sesuatu yang membahayakan di jalan. Apa saja yang membahayakan di jalan? Apa saja? Ini tidak mengenal agama. Yang ngambil manfaat, apakah orang muslim, apakah orang non-muslim, itu kalau ada sesuatu yang membahayakan, kita disuruh singkirkan. Ya, ada beling, ada paku, ya. Ada paku di jalan, kita lagi naik kendaraan, kita lihat ada sesuatu, kayu, ada pakunya, ambil, buang. Jangan sampai membahayakan orang lain. Kalau kita jangan punya prinsip begini, lihat ada paku, ada sesuatu yang nempel di kayu, kita lihat, saya ada saran, saya mau udah lewat situ, biarin aja. Jangan berpikir seperti itu. Kalau ada keburukan, ada sesuatu yang membahayakan di jalan, singkirkan, buang, jangan sampai membahayakan orang lain. Ini termasuk perkara bagian ibadah kepada Allah. Namanya ibadah ghairu mahdhah. Kita seorang muslim. Di lingkungan kita ada orang non-muslim. Nah, kebetulan ada sesuatu itu di depan rumah orang non-muslim. Umpama ada paku, ada beling, mungkin pecahan kaca, pecahan botol, kita lewat di situ, kita lihat itu, ambil, buang. Buang ke tempat sampah, buang kemana saja, yang terpenting supaya lingkungan bersih, supaya lingkungan terjaga dari sesuatu yang membahayakan. Itu bagian daripada ibadah orang muslim. Jadi berbuat baik, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan yang dilakukan oleh seorang muslim dan manfaatnya dimanfaatkan oleh semua manusia, itu bagian daripada ibadah kepada Allah. Nah, itu baru menyingkirkan. Nah, sekarang ini kan lingkungan kita ada jalan yang bolong, jalan yang rusak. Kalau kita lihat, kalau jalan itu rusak, pas genangan air, ada kendaraan, motor, ada sepeda anak kita, ada sepeda cucu kita. Kita lihat, kalau air itu menggenang, kebetulan lubangnya dalam, itu bisa membahayakan. Maka kita tutup dengan sesuatu, apakah itu yang namanya kuin, apakah itu yang namanya batu, kita tutup, jangan sampai membahayakan seseorang. Maka itu bagian daripada ibadah. Jadi ibadah itu bukan baca Quran saja, bukan sholat saja. Itu bagian daripada ibadah mahdhah yang langsung berhubungan kepada Allah. Membuang sesuatu yang nggak baik di dalam masyarakat, membuang sesuatu yang membahayakan di jalan, itu bagian daripada ibadah yang mendatangkan seseorang itu mendapat ridho Allah. Seperti itu, inilah ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Kita di lingkungan sering kerja bakti. Ya, sering kerja bakti. Dianjurkan oleh Nabi, gorosa nakhlan, nanam pohon kurma. Nabi menggunakan redaksinya pohon kurma.
Kalau kita orang Indonesia, artinya menanam pepohonan hijau-hijau di jalan, di lingkungan. Itu bagian daripada ibadah kepada Allah. Ya, menghijaukan lingkungan. Kita satu RW, kita tanam bunga, kita tanam sesuatu yang menghijaukan lingkungan kita, itu bagian daripada ibadah. Ketika pohonnya besar, seseorang itu bisa berteduh. Apakah yang ngambil manfaat itu orang muslim atau non-muslim, berteduh di bawah pohon itu, maka orang yang menanam pohon itu dapat pahala. Atau orangnya yang menanam pohon itu telah meninggal dunia yang menanam pohon itu, tapi pohon itu masih hidup, masih ada manfaat buat orang lain, maka itu menjadi amal jariyah. Menjadi amal jariyah. Itu perkara pohon. Jadi ibadah itu banyak, ya. Itu ibadah ghairu mahdhah yang hubungannya manusia dengan manusia baru kepada Allah. Salah satunya adalah nanam pohon, salah satunya adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan. Iya. Di lingkungan kita itu, ini bagian daripada ibadah yang sering harus kita tata. Banyak orang saat ini di yang namanya DKI, yang namanya Jabodetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, itu kan harga tanah cukup mahal. Orang itu biasanya kalau bangun pas-pasan. Tanahnya 60 meter, dibangun seluruhnya. Airnya jatuh ke tetangga. Air apanya? Air hujannya. Nah, kalau kita bangun rumah, usahakan air jatuhnya itu ke tanah kita. Orang tua kita dulu itu kalau bangun rumah, itu dia nggak pasin, pasti lebih ada sisa. Ada disiapkan untuk jalan, disiapkan untuk jatuhnya air dari genteng rumah. Nah, ini perkara kecil. Kalau air kita jatuh ke tanah tetangga kita nggak ridho, nggak senang, jangan harap ibadah mahdhah kita diterima oleh Allah. Ini namanya ibadah sosial yang harus kita perhatikan di dalam masyarakat. Jadi sampai seperti itu, Islam mengajarkan yang namanya saling menyayangi, saling menghargai kepada sesama hamba Allah. Rasulullah tidak menyebut muslim, tapi hamba Allah. Hamba Allah siapa saja, muslimkah, non-muslimkah, itu bagian daripada hamba Allah. Harus kita jaga mereka, kita jaga harga dirinya, jangan sampai disakiti. Nah, orang-orang yang memuliakan mereka, menghormati mereka, menjaga sesuatu dari yang membahayakan mereka, itu bagian daripada ibadah kepada Allah. Wa'til ada fit thoriqi shadaqah. Menyingkirkan sesuatu yang nggak baik di jalan, itu bagian daripada sedekah, bagian daripada ibadah kepada Allah. Ini yang pertama, nuntut ilmu itu hubungannya antara manusia dengan manusia, tidak mengenal akidah. Kepada siapa saja kita boleh belajar. Yang kedua, kita membuang sesuatu yang membahayakan di jalan, itu juga berbuat baik kepada siapa saja, apakah muslim, apakah non muslim. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang termasuk bagian ibadah ghairu mahdhah, yang merupakan bagian yang menghantarkan kita masuk surga. Yang ketiga yaitu wa absus salam, yaitu menyebarkan kedamaian. Di lingkungan di mana kita berada, jangan sampai kita membuat gaduh. Jangan kehadirannya kita di lingkungan itu membuat orang nggak seneng. Jadi di mana kita berada, apakah di lingkungan sesama muslim, apakah kita bertetangga kepada orang non-muslim,
hendaknya selalu membuat adanya kita menjadikan seseorang itu damai, menjadikan seseorang itu menjadi tentram. Jangan adanya kita orang merasa tersakiti. Ketika dia nggak ada di lingkungan itu, orang bersyukur. Nah itu nauzubillah min dzalik. Ketika kita nggak ada di lingkungan itu, orang cari-cari kita. Itu bagian daripada ibadah. Jadi adanya apa saja yang manfaat di masyarakat dia ikut. Adanya tetangga dalam kesusahan dia tolong. Itu merupakan bagian daripada yang namanya menyebarkan kedamaian. Menyebarkan salam itu, damai itu kepada siapa saja. Kita bersyukur di Indonesia, Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Indonesia itu bermacam-macam sukunya. Indonesia itu bermacam-macam bangsanya. Indonesia itu bermacam-macam kulitnya. Tapi Indonesia sampai saat ini nggak ada yang namanya perang saudara. Tapi negara luar yang muslim, negara luar yang mayoritas bahasanya sama, agamanya kebanyakan Islam, itu udah perang saudara. Mesir, perang saudara. Ya, Irak, Iran, itu juga sama-sama muslim, pernah perang saudara. Tapi Indonesia yang negaranya bermacam-macam bahasa, kulitnya juga beda-beda, itu sampai saat ini tetap damai. Kenapa ini ada di Indonesia? Jadi percontohan kedamaian Indonesia buat negara luar, karena ulama kita, para pendiri bangsa ini menanamkan kepada kita supaya apa? Cinta tanah air. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman kepada Allah. Kita punya tetangga, ini tangga kita, ini rumah kita, sebelah kanan kita non muslim. Itu mereka toleransi sama kita, mereka menghargai kita. Itu wajib kita memuliakan mereka. Jangan begini, dasar dia mah agamanya beda sama saya, udah kita nyetel musik seenak-enaknya. Ya, atau kita ketika waktunya istirahat jam 10, kita dangdutan di rumah, karaokean, dia ada di situ sebelah kita, dia nggak mau ngomong, dia diem, hatinya kesel, hatinya marah, dia nggak berani marah sama kita karena kita mayoritas muslim. Jangan harap ibadah kita, baca Al-Quran kita, baca sholawat kita, zikir kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sababiyah mereka keganggu dengan aktivitas kita. Kita itu mayoritas di Indonesia, yang mayoritas adalah muslim. Tradisi kita Indonesia itu kalau sebelum subuh ada yang namanya tahrim, bangunin seseorang untuk sholat subuh. Ada saudara kita non muslim, dia nggak senang itu, karena kita sudah tradisi kita seperti itu, tetap jalan. Kan dia harus menyesuaikan dengan kita. Jangan ada seseorang tradisi kita seperti itu, bangunkan sebelum subuh ada alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, baca tasbih, baca apa. Nah mereka merasa keganggu, mereka harus menyesuaikan dengan kita. Karena ketika mereka datang ke kita, tradisi kita udah seperti itu. Jadi budaya yang baik yang ada di lingkungan harus dipertahankan, Nah, orang yang ada di lingkungan kita yang beda agamanya dengan kita, mereka harus menyesuaikan dengan kita, ya. Tetapi kalau kita biasa, umpama kita mau hajatan, kita manggil yang namanya tradisi kita Indonesia, ada dangdut, ada campur sari. Ini tradisi orang Indonesia. Tetangga kita non muslim, kita izin dulu Bapak, nanti tanggal segini, bulan segini saya mau hajatan nikahin anak.
ada hiburan campur sari sampai jam 11 malam. Mohon izin, nanti barangkali Bapak keganggu dengan musik-musik, mohon ridhonya. Kita izin kepada tetangga kita non muslim. Kalau mereka merasa terganggu dengan aktivitas kita nggak izin, jangan harap ibadah kita kepada Allah, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Saya dapat cerita sedikit. Dapat cerita dari ulama-ulama Betawi. Ulama-ulama Betawi itu, orang-orang Betawi kan punya tradisi kalau hajatan itu manggil dangdutan. Nah, ketika dia, ulama itu hadir di acara dangdutan, selesai dia kondangan, dia hadir, dia mau pulang, itu si ulama sedekah. Ngasih sesuatu kepada orang yang nyanyi. Tapi bukan ke depan, dititipin sama orang. Namanya Kiai Haji Muhammad Hashim, itu ketika ada hajatan selalu ketika mau pulang dia nitipin sesuatu, berbuat baik kepada orang yang menghibur orang hajatan. Niatnya sedekah, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, nggak boleh itu naik ke panggung joget. Iya, sambilnya nyawer, ya nggak boleh. Kalau niatnya sedekah beda lagi. Kita hadir hajatan ada acara namanya acara campur sari. Kita pengen sedekah, nitip sama orang, Pak, tolong saya nitip sedekah sama pemain campur sari, boleh. Karena itu bagian dari umat Nabi Muhammad. Yang nggak boleh laki perempuan naik ke panggung sambil nyawer. Iya, nyanyi boleh nggak? Boleh, itu budaya Indonesia, boleh. Yang nggak boleh itu goyangan, ya, yang sampai orang itu membangkitkan nafsu, membangkitkan sesuatu. Ya, kalau lagu-lagu itu lagu nasihat, seperti lagunya Oma Irama, Sebujur Bangkai, terus apalagi nasihat yatim piatu, boleh, bagian daripada seni. Selagi tidak bertentangan dengan syariat agama, itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Jadi wa'afsus salam, di mana kita berada, di lingkungan kita di mana tinggal, kita harus senantiasa membuat kedamaian, membuat kesejukan di mana kita hadir di lingkungan. Yang berikutnya, dengan termasuk bagian afsus salam, menyebarkan kedamaian, wa'id amutto'am, memberikan makan minum. Ya, memberikan makan minum. Kita punya rezeki, kita ada tetangga, ada saudara. Di dalam bertetangga sering saya sampaikan, tetangga itu ada 3, ibu bapak sekalian yang saya muliakan. Yang pertama, tetangga yang punya satu hak yang harus kita hormati. Yang kedua, tetangga yang punya dua hak yang harus kita hormati. Yang ketiga, tetangga yang punya satu hak. Siapa itu tetangga yang punya 3 hak yang harus kita hormati dan kita muliakan? Orang yang dekat dengan rumah kita, ada hubungan keluarga dengan kita, dan ketiga dia muslim. Ini yang pertama. Kita satu rumah nih, sebelah kita Pak De kita. Pak De kita agamanya sama kita, dan juga masih ada hubungan darah. Maka itu yang pertama harus kita perhatikan. Itu termasuk bagian tetangga yang harus kita utamakan. Yang kedua, tetangga yang punya 2 hak. Siapa itu tetangga yang punya 2 hak? Orang yang dekat dengan rumah kita, satu agama dengan kita, tapi nggak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan darah. Ini dia punya 2 hak sama kita. Yang ketiga, tetangga yang punya 1 hak. Siapa itu? Orang yang berdekatan rumahnya dengan kita, tapi beda agamanya dengan kita. Nah, ketika kita memberikan makanan yang kita masak, kita perhatikan dulu di lingkungan kita. Wah, ada tetangga yang punya 3 hak, yang 3 hak dulu. Kalau nggak ada 3 hak, lihat tetangga yang punya 2 hak, yaitu tetangga yang dekat dengan rumah kita dan mereka satu agama dengan kita. Kalau tetangga yang 3 hak nggak ada, tetangga yang 2 hak nggak ada yang 1 hak, yaitu
rumahnya dekat tapi beda agama, maka itu wajib kita berikan. Wa it'amut ta'am, memberikan makan. Ibu, orang Jawa itu punya tradisi yang menghantarkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dia, dosa keluarganya diampuni oleh Allah. Apa itu? Kalau ada tamu, waktunya makan diajak makan. Orang Jawa kayak gitu, Bu. Saya kan pernah di Jawa. Orang Jawa itu punya tradisi. Orang Betawi juga punya tradisi. Kalau makan siang itu rata-rata habis sholat Zuhur. Habis sholat zuhur. Kita ketika namu ke rumah seseorang, apakah dia itu dari Jawa, apakah itu dia dari Betawi, ketika masuk waktu sholat zuhur, tamu itu diajak sholat jamaah. Diajak sholat jamaah. Yang kedua, setelah diajak sholat jamaah, ba'da zuhur itu waktunya kita makan, maka tamu itu diberikan makan. Makannya yang bagaimana? Makan yang kita makan. Sama, jangan bedakan. Jangan bedakan. Ini mah tamunya orang biasa. Ini tamunya orang kaya. Jangan membeda-bedakan tamu. Tamu yang datang ke rumah kita itu merupakan izin Allah Subhanahu wa taala. Datang bertamu ke rumah kita, waktunya kita makan diajak makan. Waktunya kita ibadah juga diajak ibadah. Maka kalau kita bersikap tamu seperti itu, datang ke rumah kita, waktu ibadah diajak ibadah, waktu makan kita ajak makan, kata Nabi, ja'a birrahmah ja'a birrahmah, mereka datang membawa keberkahan, wartahala bil magfirah. Mereka pulang, dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan waktunya kita makan, tamu ya udah nggak dibiarinin aja. Tawarkan makan. Jangan merasa gini, ya masaknya sederhana, cuman ikan asin. Masaknya sederhana, cuma sayur lodeh. Ya udah apa adanya yang kita miliki, itulah yang disuguhkan kepada tamu kita. Ini ajaran agama kita, ajaran Nabi Muhammad SAW yang dibudayakan oleh orang-orang tua kita. Apakah dia dari suku Jawa, apakah dia dari suku Betawi, itu semua menanamkan, mengajarkan ini, karena ini memang ajaran Nabi Muhammad yang dibudayakan oleh orang tua kita. Yang dibudayakan lagi oleh orang-orang tua kita dulu, yang ini masih ada di Jawa. Kalau di Jakarta barangkali sudah mulai hilang, itu memberikan minum. Memberikan minum. Di Jawa itu di depan rumah disediakan air. Kalau dulu zaman saya kecil itu ada teko, ada gelas, yaitu di rumah. Itu kalau dulu setiap orang capek, apakah itu tukang dagang, apakah itu tukang apa, mampir di rumah kita, di situ ada air, itu sudah halal walaupun tanpa minta. Memang sudah niatnya sedekah. Ya dia mereka minum, mereka istirahat. Itu bagian daripada menyebarkan kedamaian, mengajarkan kepada kasih sayang. Orang yang mampir ke rumah kita itu tidak mengenal agama. Tapi kebanyakan sih di antara kita, emang kita negara muslim, mayoritas yang mampir ke rumah kita pasti saudara seagama, saudara semuslim. Mampir ke rumah kita, dulu di rumah kita itu udah ada yang namanya air. Ada tekonya, ada gelasnya. Itu udah halal diminum oleh tamu mereka yang mampir ke rumah kita. Kalau zaman sekarang barangkali di rumah kita disediakan yang namanya aqua. Orang sekarang udah beda sih Pak ya. Kalau orang dulu benar-benar ikhlas. Kenapa? Ikhlas saya katakan. Ketika dia namu ke rumah, itu ada teko, ada gelas, ya diminum airnya. Kalau zaman sekarang ada teko, ada gelas, teko-tekonya diambil dibawa pulang. Biasanya pemulung. Emang zaman sekarang itu kita juga harus hati-hati ya. Karena zaman sekarang ini nggak semuanya orang baik.
nggak semuanya orang murni, ya. Nggak semuanya orang murni. Kita juga harus hati-hati. Ini budaya Jawa, budaya Betawi ini termasuk amalia sederhana, tapi menghantarkan kita masuk surga dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memberikan makan, memberikan minum, itu bagian daripada ibadah kepada hamba Allah yang tidak mengenal agama. Kepada siapa saja kita harus berbuat baik. Ini 1, 2, 3. Ini bagian daripada ibadah ghairu mahdhah yang hubungannya manusia dengan manusia. Baru yang keempat hubungannya kita sama Allah, nggak ada hubungannya dengan manusia. Apa itu yang harus kita amalkan, yang harus kita baca sebagai tameng diri kita? Ba'da maghrib, ba'da subuh, jangan lupa kata Nabi, wa qira'atul ayatil kursi ba'da sholat, membaca ayat kursi. Karena ayat kursi itu membuat tameng kita dari gangguan setan, menjaga kita dari ilmu hitam, menjaga kita dari hipnotis, menjaga kita dari sihir. Ya, ini dibaca ba'da maghrib, ba'da subuh. Dibaca mau tidur. Rangkaiannya adalah kalau kita mau tidur itu istighfar, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Kalau mata kita belum merem juga, tambahin sholawat. Itu, tambahin sholawat. Insya Allah kalau kita istiqomah, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, ditambah sholawat, insya Allah badan kita sehat, Allah jaga dari gangguan orang yang nggak baik. Itu merupakan tameng, merupakan penjagaan buat diri kita. Kalau zaman sekarang kan orang suka di apa tuh? Yang dibacakan ayat namanya apa? Di ruqyah. Tapi kalau kita sudah sering membaca Al-Fatihah ba'da maghrib, membaca Al-Ikhlas 3 kali ba'da maghrib ba'da subuh, membaca surat Al-Falaq 1 kali, membaca surat An-Nas, membaca ayat kursi, itu merupakan ruqyah buat diri kita. Jadi kita sudah membuat ruqyah, menjaga diri kita dengan amaliyah kita sendiri. Kalau ada orang mau berbuat baik, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ba'da maghrib, ba'da subuh, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ma dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa', wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Jamaah sekalian yang saya muliakan, ini kita ba'da ngaji dikasih snack, dikasih makanan. Ini makanan yang dibawa ke masjid, makanan yang dipakai untuk acara pengajian, dimakan oleh orang yang ngaji. Ini di sini ada unsur doa, di sini ada unsur keberkahan. Kenapa makanan ini ada unsur keberkahan, ada unsur doa? Karena sebelum kita ngaji, makanan itu sudah ada di lingkungan masjid, dan makanan itu kena bacaan Al-Fatihah, dan ini juga kena bacaan sholawat dari makanan ini. Kalau kita bawa pulang, kita kasih anak kita, kasih cucu kita, insya Allah anak kita, cucu kita jadi anak yang taat, jadi anak yang soleh. Maka namanya kalau makanan sudah kena doa, maka air sudah kena doa, namanya berkat. Ya, berkat. Jadi beda.
Kalau makanan dan minuman udah kena doa, itu dari tempat ngaji, tempat hajatan. Kalau ada doa di situ, ada zikir, makanan yang kita bawa pulang itu namanya berkat. Makanan yang membawa barokah. Jadi ibu, air yang ibu minum, aqua yang ibu minum, bapak ibu sekalian yang diminum pada saat pengajian ini namanya air barokah. Karena sudah kena Al-Fatihah, karena sudah kepercikan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersyukur kalau anak kita diberikan makanan, minuman yang kena doa, yang kena bacaan zikir. Ini menjadi sababiyah anak kita taat sama Allah, berbakti juga sama kita. Alhamdulillah. Jadi kalau tiap ngaji itu usahakan ada air. Kalau syukur-syukur selesai ngaji, airnya dibawa pulang. Supaya apa? Supaya bisa diminum oleh anak kita, cucu kita. Ini mendatangkan ketaatan kepada Allah, menjadikan anak cucu kita anak yang soleh, anak yang taat dengan yang namanya keberkahan doa yang ada di air ini. Jadi yang keempat yaitu yang mendatangkan amal soleh, yang mendatangkan ridho Allah, memasukkan seorang ke dalam surga. Wa'id amut to'am, memberikan makan dan minum kepada hamba Allah. Sedikit saya sampaikan, Al-Imam Al-Ghazali ketika ngarang kitab, beliau itu menggunakan tinta pulpen yang dicelup, namanya mangsi. Ketika beliau sedang mengarang kitab dalam keadaan punya wudu, ada lalat yang nempel di tintanya, itu lalatnya nggak dibuang oleh beliau, dibiarkan menghirup tinta. Apa kata beliau? Mudah-mudahan kalau saya punya dosa, dengan saya sedekah ke lalat, dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal lalat itu binatang najis, ya. Tapi saking memuliakannya hamba Allah, tinta ya disedot, diambil oleh lalat, itu dibiarkan. Itulah akhlak daripada ulama-ulama kita. Subhanallah. Banyak kalau kita bicara tentang ulama-ulama kita, akhlaknya yang menjadikan seseorang itu beriman, seorang itu bisa damai, itu dengan akhlak. Ini banyak kalau saya ceritakan ulama-ulama di Jawa, ulama-ulama kita yang mencontoh para wali songo, itu amaliyahnya cukup banyak. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya yang kita kaji pada hari ini. Amaliyah-amaliyah sederhana yang mendatangkan wa amalan sholihan tardoh. Ketika usia kita sudah 40, berbuat, melakukan sesuatu yang membawa manfaat, yang mendatangkan ridho Allah, dan menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini ada manfaat, ada barokahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.